Oke teman-teman semua, hari ini kita akan membahas lagi update berita terbaru tentang dunia kripto teman-teman. Tetapi bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi tentang dunia kripto teman-teman. Dan silahkan kalian cek playlist kita yang mana tahu ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian tambah dari situ teman-teman. Oke langsung aja di sini kita akan ke berita pertama teman-teman. Data pekerjaan AS memicu reaksi harga Bitcoin yang tak terduga. Nah, kalau kita ketahui kemarin ya teman-teman untuk berita ekonomi dari US teman-teman, itu ada NFP teman-teman ya, yang dia itu turun dari previousnya itu 307.000, turun 50% lebih teman-teman ke 143.000. Nah, ini adalah hal yang sangat bagus teman-teman. Kenapa? Karena harapannya ya dengan turun ini, maka inflasi akan turun juga teman-teman, sehingga penurunan suku bunga akan segera dilakukan teman-teman, atau cut rate nanti di bulan Maret teman-teman ya. Sedangkan untuk data lainnya teman-teman ya, unemployment rate itu selisih sedikit aja teman-teman, dan untuk rata-rata pendapatan per jam itu ini di luar dari prediksi kita teman-teman ya, karena biasanya itu hanya selisih 0,1 aja teman-teman. Jadi kalau 0,3 maka akan jadi 0,4 atau turun menjadi 0,2 teman-teman. Tetapi di sini dia melonjak 0,2 teman-teman ya. Jadi ini di luar dari prediksi kita teman-teman. Jadi waktu itu harga Bitcoin sempat nyentuh teman-teman ke 100.000 dolar ya teman-teman. Kita akan coba cek chart Bitcoin USDT. High-nya itu adalah di 100.137 teman-teman. Tetapi sayang sekali ya, harganya turun lagi teman-teman ke level 95.000 bahkan teman-teman ya. Dan untuk Ethereum sendiri dia sempat turun ke 90, dia sempat turun ke level low-nya itu ada di 2.562 teman-teman. Oke, di sini data pekerjaan picu spekulasi penurun suku bunga ya, dengan adanya NFP yang menurun, harapannya suku bunga bisa diturunkan juga teman-teman ya, karena inflasi cenderung akan menurun teman-teman. Oke, kita akan coba lanjut lagi ke berita kedua di sini teman-teman. Ini adalah berita yang cukup mengejutkan karena akun Jupiter X dibobol teman-teman. Belakangan banyak sekali rangkaian pembobolan atau hacking untuk exchange dan juga akun-akun Twitter, di mana mereka mempromosikan teman-teman untuk koin-koin yang cuman di pump and dump doang teman-teman ya. Jadi orang-orang beli nanti likuiditasnya akan dicabut teman-teman, setelah mereka mencapai target-target tertentu teman-teman. Di sini koin apa yang dipromosikan teman-teman? Itu ada dua koin. Koin yang pertama adalah koin MEO dan koin yang kedua adalah di koin teman-teman. Token MEO yang curang melonjak melewati 20 juta dolar teman-teman, sebelum likuiditas terkuras. Jadi setelah 20 juta dolar, likuiditinya itu langsung dicabut teman-teman. Sementara harga Jupiter turun 12% setelah peretasan. Oke, ke bawah lagi. Akun resmi Jupiter X yang memiliki lebih dari 500.000 pengikut diambil alih oleh penyerang tak dikenal pada dini hari tanggal 6 Februari. Jadi serangan itu dilakukan pada dini hari teman-teman, tanggal 6 Februari teman-teman ya. Catatan on-chain menunjukkan bahwa segera setelah postingan tersebut, nilai pasar token penipuan tersebut melonjak melewati 20 juta dolar karena para investor berbondong-bondong membeli. Namun penyerang menguras kumpulan likuiditas, membuat para pedagang tidak dapat menjual kepemilikan mereka saat kepanikan melanda. Nah, jadi skema honeypot juga, cuman skemanya itu lebih ini teman-teman ya, lebih mengarah ke hacking lah teman-teman. Kemudian di sini nggak ada lagi ya. Oke, kita akan coba lanjut lagi ke berita ketiga teman-teman. Di sini ada Bera ya, ada token Bera. Ini adalah token yang lagi trending di CoinMarketCap kemarin teman-teman, kalau saya perhatiin. Di sini ada prediksi harga untuk Bera Chain teman-teman, atau token Bera. Nah, di sini diprediksikan ya, token Bera itu akan mencapai harga 9 dolar hingga 11 dolar teman-teman di tahun 2025 ini teman-teman ya. Mungkin juga dia bisa sampai di harga 20 dolar teman-teman. Apakah mungkin? Kayaknya nggak mungkin teman-teman ya. Kemudian di sini kalau saya perhatiin lagi, Bera Chain secara resmi meluncurkan mainnetnya pada tanggal 5 Februari 2025 bersamaan dengan token generation atau TGE-nya teman-teman,
yang menandai langkah besar bagi proyek tersebut. Kemudian blockchain yang dibangun di atas Cosmos SDK. Jadi dia ini blockchain yang dia itu punya sistem 3 token teman-teman. Jadi token pertamanya itu adalah token Bera yang dipakai untuk transaksi dan biaya. Kemudian ada token BGT itu dipakai untuk penyediaan likuiditas teman-teman, dan ada satu lagi token Honey stablecoin untuk transaksi yang didukung anggunan teman-teman. Jadi kalau kita perhatiin kata anggunan di sini berarti ini pakai hutang kalau nggak salah ya teman-teman ya. Tak lama setelah peluncuran mainnet, token Bera tersedia untuk diperdagangkan di berbagai platform utama seperti Binance, Bybit, Maxi, dan KuCoin. Selain itu, Binance meluncurkan program hodler airdrops yang menawarkan hadiah bagi pengguna yang mempertaruhkan BNB. Bera juga mengikuti model inflasi peningkatan pasokannya sebesar 10% setiap tahun yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Jadi kesimpulannya teman-teman, ini akan diperdagangkan juga di beberapa exchange besar. Kalau di Binance itu udah biasa teman-teman ya, ada istilahnya kayak holder airdrop. Jadi kalian cukup stake BNB kalian teman-teman di situ, dan nanti kalian akan dapatkan tokennya teman-teman. Lalu di sini kesimpulan lainnya teman-teman, inflasi ya. Jadi token Bera ini akan ditambah inflasinya teman-teman, atau ditambah supply-nya setiap tahun itu sekitar 10% teman-teman. Nah, untuk prediksi sendiri di sini ya hanya dijelaskan secara teknikal teman-teman ya. Jadi prediksi itu hanya dijelaskan secara teknikal teman-teman. Di mana ada pola symmetric triangle ya, ada resisten, ada support, ada targetnya itu adalah di $11 di sini teman-teman. Jadi hanya berdasarkan teknikal teman-teman, tidak berdasarkan fundamentalnya teman-teman ya. Kemudian lanjut lagi ke berita selanjutnya di sini. Bagaimana strategi perdagangan Trump mempengaruhi pasar? Oke, jadi ada beberapa poin di sini teman-teman yang sudah saya baca ya. Ada beberapa implikasi teman-teman ya akibat dari kebijakan-kebijakan Trump ini. Yang pertama, meningkatnya tekanan ekonomi terhadap negara-negara yang terlibat dalam perdagangan dengan AS. Ya tentu saja teman-teman, kalau pajak dinaikin maka akan menyulitkan untuk ekspor mereka teman-teman ya ke negara AS, karena harganya kemungkinan akan tinggi, sehingga orang-orang dari AS sendiri akan berpikir 2 kali teman-teman untuk membeli barang-barang impor teman-teman ya. Kemudian yang kedua, potensi perlambatan dalam aktivitas pasar mata uang kripto ya, ini bertentangan dengan kebijakan Trump teman-teman ya, karena kebijakannya itu dia sangat pro terhadap kripto, tetapi kalau kita lihat untuk tarif-tarif pajaknya itu membuat pasar menjadi kacau teman-teman, hingga membuat pasar mata uang kripto itu menjadi lambat teman-teman, bahkan koreksi ya teman-teman ya. Kemudian di sini lanjut lagi, meningkatnya ketegangan dalam hubungan perdagangan internasional ya, ini kayak China kemarin. Jadi China juga membalas teman-teman. Dia juga akan menaikkan pajak sekitar 10% hingga 15% terhadap produk-produk dari Amerika Serikat teman-teman. Indikator fokus jangka panjang pada pengeluaran pertahanan oleh negara-negara sekutu. Nah, di sini ada anggaran yang dikeluarkan untuk negara-negara sekutu teman-teman. Ya mungkin akan berkurang teman-teman ya, karena Trump sendiri memang fokusnya ke perang dagang teman-teman. Kemudian di sini munculnya kekhawatiran tentang keberlanjutan perjanjian perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas itu kan perdagangan yang memang bebas hambatan teman-teman ya. Jadi banyak hambatan-hambatan yang tidak diperlukan sehingga kita bisa berdagang secara bebas teman-teman. Namanya juga perdagangan bebas. Tetapi kalau ngelihat dari kebijakan Trump ya, yang dia itu sangat-sangat ingin melindungi produk AS teman-teman dengan cara menaikkan pajak ya, itu akan meningkatkan kekhawatiran pada perdagangan bebas. Kenapa? Ya karena takutnya nanti perdagangan bebas itu bisa disentuh juga sama dia teman-teman. Oke, lanjut lagi di sini ada berita lain ya, Justin Sun gugat tokoh musik David Geffen terkait sengketa patung senilai $78 juta teman-teman. Justin Sun telah mengajukan gugatan terhadap produser film dan eksekutif rekaman Amerika David Geffen dalam upaya untuk menuntut kembali patung Alberto Giacometti atau mendapatkan ganti rugi hingga $80 juta. Nah, di sini saya sudah baca teman-teman, untuk skema pencuriannya teman-teman ya, itu tidak langsung dilakukan oleh si Geffen ini teman-teman ya, tetapi diduga dia itu dicuri oleh
mantan karyawannya teman-teman, Yong Zian Said nih teman-teman, yang pernah menjadi penasihat seninya mendalangi pencurian dan penjualan karya seni tersebut ke Geffen teman-teman. Tetapi di sini ada bantahan dari Geffen teman-teman ya. Ia menekankan bahwa produser film tersebut tidak memiliki kontak langsung dengan penasihat seni Sun dan bahwa transaksi tersebut dilakukan melalui perantara. Jadi dia nggak tahu teman-teman kalau itu tuh dicuri. Dia taunya cuman lewat perantara aja teman-teman. Jadi dia transaksi lewat perantara ya, jual beli biasa. Dia nggak peduli barang itu dapat dari mana teman-teman. Ini bukan pertama kalinya Sun yang merupakan investor terbesar di World Liberty Financial yang didukung Presiden Donald Trump menjadi berita karena masalah yang berhubungan dengan seni. Ia membuat heboh setelah menghabiskan 6,2 juta dolar untuk komen karya Maurizio Cattelan, pisang yang ditempel di dinding. Jadi kalau kalian tahu pernah ada sebuah karya seni di mana seninya itu sangat simpel sekali teman-teman, yaitu sebuah pisang ya. Pisang itu ditempel di dinding lalu dilakban teman-teman. Lalu itu dibeli seharga 6,2 juta dolar teman-teman, atau sekitar mungkin 100 miliar rupiah ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke berita selanjutnya di sini teman-teman. Anggota DPR Missouri mengusulkan dana cadangan Bitcoin negara bagian. Missouri ini teman-teman ini adalah bukan negara yang berdiri sendiri teman-teman. Ini adalah negara bagian Amerika Serikat teman-teman ya. Oke. Ben Catley telah memperkenalkan RUU 1217 yang mengusulkan pembentukan dana cadangan strategik Bitcoin untuk mendiversifikasi portofolio investasi negara bagian. Jadi mungkin Amerikanya sendiri kan dia mau Bitcoin Strategic Reserve begitu kan. Jadi untuk negara bagiannya juga di sini mau ikut-ikutan juga teman-teman ya. Undang-undang yang diusulkan akan mengharuskan semua badan pemerintah Missouri untuk menerima mata uang kripto untuk pembayaran yang disetujui, termasuk pajak, biaya, dan denda. Rancangan undang-undang tersebut menguraikan strategi penyimpanan jangka panjang yang mengharuskan bendahara negara untuk menyimpan Bitcoin yang diterima selama minimal 5 tahun sejak tanggal Bitcoin tersebut masuk ke dalam penguasaan negara. Nah, ini adalah hal yang bagus teman-teman ya, karena supply Bitcoin akan semakin langka teman-teman, karena paling nggak mereka itu nyimpan ya minimal itu 5 tahun teman-teman. Jadi tiap halvingnya itu akan semakin membuat Bitcoin semakin mahal teman-teman. Kemudian di sini dengan 17 negara bagian saat ini sedang mendiskusikan pembentukan cadangan strategis Bitcoin. Jadi ada 17 negara bagian teman-teman, bukan cuma Missouri aja ya, yang dimana dia itu mendiskusikan untuk pembentukan cadangan strategis Bitcoin teman-teman. Oke, lanjut lagi di sini ada berita lainnya teman-teman. Pasar pertukaran kripto Korea Selatan turun 26% di tengah tekanan regulasi. Nah, di sini negara itu menunjukkan bahwa perusahaan pedagang kripto terdaftar telah turun menjadi 31 atau turun 26% teman-teman. Bursa yang hanya menerima token adalah yang paling terpukul karena bursa ini tidak mendukung rekening bank dengan nama asli atau perdagangan fiat. Misalnya dolar AS atau won Korea. Mereka kesulitan untuk menarik pengguna dan menjaga likuiditas yang menyebabkan kesulitan keuangan terus-menerus. Jadi yang dimaksud bursa yang hanya menerima token ini teman-teman. Jadi bursa di situ ya, itu banyak yang cuma menerima token, artinya mereka tidak bisa transaksi menggunakan fiat teman-teman. Contohnya kalau di Indonesia, kita di toko kripto ya, kita bisa beli Bitcoin dengan IDR teman-teman. Jadi kita deposit IDR dan kita bisa langsung beli Bitcoin pakai IDR itu teman-teman. Tetapi kalau di situ nggak bisa teman-teman ya. Jadi nggak bisa deposit mata uang won Korea teman-teman. Jadi cuma bisa langsung pakai mata uang kripto seperti USDT teman-teman ya. Laporan FIU mengungkapkan bahwa lebih dari 90% bursa tersebut mengalami erosi modal total pada tahun 2023 yang memaksa beberapa bursa termasuk Qubit dan Coinbit untuk tutup. Jadi kalau seandainya transaksi itu harus pakai kripto ya, jadi gimana caranya kita masukin modal teman-teman? Berarti kan harus dari tempat lain dulu teman-teman ya, baru ke situ teman-teman. Kedepannya, VIU memperkirakan bahwa pasar pertukaran mata uang kripto akan menyusut lebih jauh. Beberapa perusahaan yang terdaftar dilaporkan telah mengumumkan rencana untuk keluar, sementara yang lain mengalihkan operasi ke luar negeri karena ketidakpastian peraturan. Jadi, banyak bursa-bursa itu yang dia akan pindah operasi teman-teman ya, nggak di Korea lagi, mungkin ke luar negeri, mungkin
mungkin ke Amerika ya mungkin. Di sini tidak dijelaskan negara mana teman-teman ya. Sementara itu, di tengah tantangan ini, Komisi Layanan Keuangan FSC Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka telah memasuki tahap kedua pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Perlindungan Penggunaan Aset Virtual Negara tersebut. Wakil Ketua FSC Kim So-young menyatakan bahwa revisi tersebut akan memperkenalkan kerangka regulasi yang komprehensif yang mencakup stablecoin, pencatatan aset, dan operasi bursa. Jadi dengan adanya hal tersebut ya, Korea sendiri ingin memperjelas teman-teman untuk regulasi tentang stablecoin dan pencatatan aset teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke berita lainnya di sini teman-teman. Coinbase harus hadapi gugatan hukum konsumen di New York. Nah, jadi Coinbase ini kena gugatan hukum teman-teman dan dia diwajibkan untuk melayani gugatan hukum tersebut teman-teman. Seorang hakim AS telah memutuskan bahwa bursa kripto Coinbase harus menghadapi gugatan class action yang diajukan oleh pelanggan di New York, Reuters laporkan. Class action ini teman-teman, kalau kalian belum tahu, ini adalah semacam gugatan yang dilakukan oleh sekelompok orang teman-teman. Bisa jadi sekelompok pelanggan yang merasa kecewa teman-teman dengan hal-hal tertentu. Gugatan tersebut menuduh Coinbase menjual sekuritas secara ilegal dan bertindak sebagai penjual langsung. Tetapi di sini Coinbase menegaskan ya bahwa mereka tidak pernah mendaftarkan, menawarkan atau menjual sekuritas teman-teman. Bursa tersebut berencana untuk berjuang menolak klaim lain dalam kasus tersebut. Jadi dia tentu saja dia akan ini teman-teman ya, tentu saja dia akan bilang bahwa menolak klaim tersebut teman-teman. Oke, di sini kita akan lanjut lagi. Pada bulan Mei 2024, sekelompok pelanggan Coinbase dari California dan Florida mengajukan gugatan baru terhadap Coinbase dan CEO-nya Brian Armstrong dengan tuduhan bahwa penjualan kripto di bursa tersebut melanggar undang-undang sekuritas. Jadi gugatan tersebut diajukan Mei 2024 teman-teman dan baru disetujui untuk Coinbase untuk mengikuti ya di bulan Februari ini teman-teman, di tanggal 7 Februari. Oke, gugatan tersebut mengidentifikasi beberapa token termasuk Solana, Polygon, Net Protocol, Decentraland, dan Algorand. Jadi nggak semua teman-teman ya, tapi hanya beberapa saja seperti Solana, Polygon, Net Protocol, Decentraland, dan Algorand teman-teman sebagai sekuritas. SEC menggugat Coinbase pada bulan Juni 2023 dengan tuduhan bahwa perusahaan tersebut beroperasi sebagai bursa efek yang tidak terdaftar. Jadi Coinbase ini bukan pertama kalinya dapat gugatan teman-teman untuk kasus yang berbeda, juga dia kena gugatan teman-teman, yaitu dia digugat oleh SEC sendiri teman-teman. Dia digugat atas tuduhan ya bahwa bursa tersebut beroperasi sebagai bursa efek yang tidak terdaftar ya. Intinya nggak terdaftar teman-teman, jadi digugat. Oke, lanjut lagi ke berita selanjutnya di sini. Donald Trump beraksi lagi. Tarif di banyak negara terungkap apa artinya bagi Bitcoin. Nah, di sini Presiden AS Donald Trump hari ini mengumumkan bahwa ia berencana untuk mengumumkan tarif bilateral pada beberapa negara minggu depan. Oke, negara yang mana disebut di sini belum disebutkan ya, teman-teman. Mungkin negara-negara BRICS kali ya. Karena negara BRICS itu kan rencananya akan didolarisasi, teman-teman. Akan mengurangi penggunaan dolar teman-teman. Trump mengatakan tarif akan berlaku untuk semua orang, tetapi tidak menyebutkan tindakan pastinya. Nah, semua orang yang dimaksud di sini kayaknya mungkin semua negara yang dia itu ekspor ke AS teman-teman ya. Mengenai perdagangan timbal balik agar kita diperlukan sama dengan negara lain, diperlakukan sama dengan negara lain. Saya akan membuat pengumuman itu minggu depan. Kami tidak meminta lebih, kami tidak meminta lebih sedikit. Nah, jadi ini udah jelas banget teman-teman ya, minggu depan akan diumumin tentang tarif-tarif tersebut dan dia akan minta banyak teman-teman. Karena di sini dijelaskan kami tidak meminta lebih, tidak lebih sedikit maksudnya teman-teman. Berarti banyak teman-teman ya. Oke, di sini lanjut lagi. Trump mengisyaratkan bahwa tarif otomotif sedang dipertimbangkan sebagai bagian dari strateginya yang lebih luas. Itu selalu menjadi pertimbangan, itu masalah besar katanya teman-teman. Jadi akan ada fokus utamanya yaitu adalah di tarif otomotif teman-teman, seperti mobil, motor ya. Kemudian kebijakan tarif timbal balik telah menjadi tujuan lama Trump dan para penasihat ekonominya. Mantan presiden tersebut sebelumnya mendorong undang-undang yang akan memungkinkan AS untuk mengenakan tarif yang setara pada negara-negara yang mengenakan tarif pada barang-barang buatan AS.
Jadi untuk pajak itu sebenarnya teman-teman ya, bukan baru-baru ini diumumkan, tetapi sudah lama teman-teman ya, direncanakan teman-teman. Trump secara khusus menargetkan pajak pertambahan nilai (PPN) Uni Eropa dengan alasan bahwa tarif minimum 15% merugikan ekspor Amerika. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kayaknya negara yang dimaksud itu adalah negara bagian untuk Uni Eropa teman-teman, dengan alasan 15% itu merugikan ekspor Amerika. Jadi kayaknya negara Uni Eropa itu menerapkan tarif minimum pajak ya 15%, sehingga Trump sendiri juga akan membalas kayaknya teman-teman ya. Nah, dengan kebijakan-kebijakan ini, pasar bereaksi keras terhadap ancaman tarif terbaru Trump. Ketidakpastian atas tarif lebih membebani harga mata uang kripto menurut Shane Farrell, Kepala Strategi Asia Digital di Fanstra. Jadi kayaknya harga Bitcoin semakin tertekan lagi teman-teman karena kebijakan Trump ini teman-teman ya. Padahal udah nyentuh $100.000 teman-teman, tetapi turun lagi. Bahkan Bitcoin dominannya pun tadi sempat menyentuh 62% teman-teman, 62,27% teman-teman. Oke, lanjut lagi untuk berita selanjutnya. Di sini USDC akhirnya pulih sepenuhnya dari kejatuhan pasar FTX. Nah, USDC stablecoin Circle yang pernah terpuruk akhirnya secara resmi pulih sepenuhnya dari bencana keruntuhan FTX ya. Jadi kalau kalian pemain kripto lama ya, kalian pasti tahu teman-teman untuk bencana keruntuhan FTX itu teman-teman ya. Kemudian di sini USDC benar-benar anjlok hingga mencapai 24,5 billion teman-teman. Tidak seperti pesaingnya USDT milik Tether yang mencapai mode pemulihan pada bulan April 2024. USDC mengalami kemunduran yang sangat jauh. Nah, jadi USDT sendiri dia anjlok jauh teman-teman, tetapi recovery-nya itu bahkan jauh lebih lama teman-teman ya, daripada USDT. USDT pada April 2024 kemarin sudah pulih teman-teman. Tetapi kalau USDC itu di bulan Februari ini teman-teman ya, baru pulih teman-teman. Kini pasar kripto telah menikmati peningkatan sejak Donald Trump kembali ke Gedung Putih dengan perintah eksekutifnya yang pro-kripto yang membantu stablecoin meraih keuntungan besar. Perintah tersebut yang ditandatangani pada 24 Januari membahas tentang dukungan terhadap stablecoin yang didukung dolar untuk mempromosikan pertumbuhan instrumen keuangan yang sah dan legal. Jadi kenaikan USDC ini untuk kapitalisasi pasarnya itu karena Donald Trump itu sendiri juga teman-teman. Runtuhnya FTX membuat USDC mendapat dukungan hidup. Jadi November 2022 ketika FTX mengajukan kebangkrutan, kepanikan di kalangan investor langsung terjadi. Lebih dari 6 miliar dolar USDC itu ditebus dalam waktu 72 jam, teman-teman. Menyebabkan kapitalisasi pasarnya menyusut dari 44,5 miliar menjadi 38 miliar, teman-teman, dalam sekejap. Jadi ketika FTX itu bangkrut ya, orang-orang itu langsung pengen withdraw duitnya teman-teman. Tetapi bukan ke USDT, tetapi ke USDC teman-teman. Kenapa ke USDC? Ya karena di USDC sendiri kalau kita baca ya dari artikel yang ada di sini teman-teman. Mana tadi? USDC itu lebih dipercaya di ekosistem DeFi dan di perbankan tradisional teman-teman ketimbang USDT sendiri kalau di situ teman-teman ya. Oke, Circle bahkan tidak bisa bernafas sebelum Binance memperburuk keadaan. Jadi setelah orang-orang withdraw saldonya teman-teman ya, Binance secara otomatis mengonversi saldo USDC di exchange teman-teman menjadi BUSD teman-teman. Hal itu menghapus lebih dari 3,7 miliar USDC yang dipegang bursa teman-teman. Jadi diperburuk lagi oleh Binance teman-teman dan langsung otomatis dikonversi untuk saldo USDC-nya jadi BUSD teman-teman. Circle terjebak dalam baku tembak keruntuhan lainnya ya, yaitu Silicon Valley Bank. Bank ini memiliki 3,3 miliar cadangan kas yang terikat di SVB. Ketika bank tersebut bangkrut untuk sesaat namun brutal, patokan USDC pecah dan stablecoin turun hingga 0,8 dolar. Jadi kebangkrutannya nggak hanya sebatas itu aja teman-teman. Dia juga bangkrut dikarenakan SVB atau Silicon Valley Bank juga bangkrut teman-teman ya. Bahkan kebangkrutannya itu cepat teman-teman, mungkin hanya kurang dari 2 hari teman-teman ya. Dia udah
mengajukan kebangkrutan teman-teman. Dan USDC sendiri di-peg teman-teman dari 1:1 menjadi turun teman-teman ya, hingga ke nggak $1 banding $1 lagi, sekarang turun harganya jadi $0,8 teman-teman. Salah satu pendorong utama pemulihan ini adalah adopsi institusional. Investor besar mulai memilih USDC daripada USDT, dengan transaksi harian melonjak dari 23.450 pada awal 2024 menjadi lebih dari 51.000 pada 2025. Volume jaringan Ethereum berlipat ganda dari 2,3 miliar menjadi 4,5 miliar dolar per bulan, dan transaksi di Polygon meningkat lebih dari 2 kali lipat. Jadi untuk USDC-nya sendiri itu sudah lebih dipilih teman-teman dibandingkan USDT, dan untuk di mana transaksinya itu banyak berlangsung ya, dijelaskan di sini itu banyak berlangsung di jaringan Ethereum dan juga di jaringan Polygon teman-teman. Oke, sepertinya sudah selesai ya teman-teman untuk 10 berita yang saya sampaikan teman-teman ya. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video lainnya.